Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' awliya'illahi ta'ala khususan Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa li masyayikhina ghafarallahu dhunubahum wa nafa'ana بعلومهم خصوصا مؤلف هذا الكتاب العلامة الداعية إلى الله الحبيب زين العابدين بعلوي نفعنا الله به آمين في الدارين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه. فما دليل التوسل بالنوع الثاني. Apa dalil tawassul dengan bentuk yang kedua? Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita bahas minggu yang lalu bahwa cara bertawasul itu ada tiga. Yang pertama dengan kita menyebut orang yang dekat dengan Allah dalam berdoa. Yang kedua dengan cara kita meminta doa orang yang dekat dengan Allah. Dan yang ketiga di samping kita meminta berkah dan syafaat dari orang yang dekat dengan Allah, kita pun berdoa kepada Allah. Jadi itu ada tiga cara. Nah, cara yang kedua emang ada dalilnya. Kita minta doa sama orang yang dekat sama Allah. Itu tawasul. Jadi nggak langsung ke Allah. Ya Allah, urusan saya biar lancar ya Allah. Itu kan langsung kepada Allah. Tapi cara yang kedua itu dengan meminta kepada orang yang dekat dengan Allah. Kiai, doain saya membuka usaha, semoga usaha saya lancar. Itu namanya tawasul. Minta doa sama orang yang dekat dengan Allah. Al-adillatu ala dzalika katsiratun. Dalil akan hal itu banyak, ya, tawasul dengan cara meminta doa kepada orang yang dekat dengan Allah. Minha diantaranya an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ati id dakhala rajulun min babil masjid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat, tatkala itu masuklah seorang laki-laki dari pintu masjid. Fastaqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki itu menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanada, dan memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subulu. Ya Rasulullah, harta udah habis, udah binasa. Kemudian aliran-aliran air udah terputus. Jadi orang ini ngadu akan kesulitannya kepada Rasulullah. Fad'ullaha yugisuna. Mintalah doa kepada Allah ya Rasul, supaya Allah menurunkan hujan kepada kami.
Jadi si laki-laki itu minta doa kepada Nabi Muhammad, minta didoain. Ya, ini dalilnya. Farafa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Nah, ini dalil doa tuh, ngangkat kedua tangan. Ya. Jangan assalamualaikum lantas jalan. Nggak ada doa katanya angkat kedua tangan. Iya. Iya. Rasul doa ngangkat kedua tangan. Masya Allah. Waqala, dan Rasul berdoa, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna 3 kali. Ya, Rasul doa sampai 3 kali, diulang-ulang. Ya Allah, turunkanlah kami, tolonglah kami dengan menurunkan hujan. Turunkanlah kami hujan, ya Allah. Turunkanlah kami hujan, ya Allah. Jadi boleh ngulang doa 3 kali? Boleh. Ya. Sebagaimana kalau kita baca akhir-akhir surat Al-Baqarah tuh, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna, diulang-ulang. Boleh. Saking apanya? Saking harapannya penuh. Maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, sayangilah kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ampunilah kami, sayangilah kami, ya Allah. Diulang-ulang 3 kali. Sekali boleh nggak? Boleh juga. Ya, bebas. Mau 3 kali, mau sekali juga boleh. Itu intinya laki-laki tadi itu minta didoain oleh Rasulullah supaya Allah nurunin hujan. Qala Anas, wala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin famutiruna yaumana hadza walladhi yalihi ilal jumu'atil ukhra. Anas berkata, demi Allah, kami tidak melihat di langit itu ada awan. Tapi seketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sampai ketemu kembali Jumat berikutnya. Seminggu hujan. Ya. Didoain sama Rasulullah. Faja'a dzalika ar-rajulu aw ghairuhu wa qala, ya Rasulullah, tahaddamatil buyutu wa taqatta'atis subulu. Datang lagi tuh laki-laki sama Rasulullah dan dia berkata, ya Rasulullah, rumah pada hancur, jalan pada putus. Gara-gara apa? Hujan kagak berhenti-berhenti. Ya, datang lagi kepada Rasulullah. Farafa'a yadayhi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, ini doa suka dibaca jika untuk ingin terhindar daripada musibah. Ya Allah, alihkanlah kepada sekitar kami, jangan kepada kami. Jadi kalau kita ingin terhindar daripada musibah atau lagi memang kondisi banyak orang-orang yang misalnya pada sakit atau apa gitu ya. Kalau orang tua kita dulu suka ngomong kayak apa, sakit mata, zaman sakit mata ada jampenya itu ya, sika-sika ke tulang peda katanya. Ya, jauh-jauhkeun lah malah ya, banyak ada yang pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa ya. Ini udah diajarkan sama Rasulullah ya, supaya mengalihkan hujan itu kepada sekitar. Artinya si pemuda tadi, si laki-laki tadi cukup udah kebanyakan hujan, jadi kalau sekarang mah banjir lah ya. Ya Allah, alihkanlah kepada sekitar air hujan ini, jangan kepada kami. Fanjabas sahabu wa kharajna namshi fi syamsi. Kemudian beralihlah awan itu, awan mendung hujan tadi, dan kami keluar berjalan di bawah terik matahari. Masya Allah. Wa fil hadits sahih dilalatun ala annahu kama yajuzu lil insani ay yarfa'a mas'alatahu ila Allah bila tawassuti ahadin,
yajuzu aidan ay yuwassita fi dzalika man ja'alahu Allahu sababan liqada'i hawaiji ibadihi min ahbabihi ta'ala. Dan dalam hadis sahih ini adalah merupakan suatu dalil bahwasanya sebagaimana bolehnya manusia meminta solusi terhadap suatu masalah kepada Allah tanpa adanya pelantara seseorang, pun boleh meminta kepada Allah dalam sebuah solusi masalah ataupun diijabahnya doa melalui perantara seseorang yang dijadikan sebab terkabulnya hajat-hajat seorang hamba daripada kekasih-kekasih Allah. Jadi doa itu boleh pakai wasitoh atau wasilah atau tawasul, boleh juga tidak. Boleh langsung, boleh melalui tawasul, melalui orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi dua-duanya boleh. Wa aidon fa innal insana indama yara nafsahu mulattakhon bil ma'asi allati ab'adathu 'anillahi ta'ala yastash'iru annahu jadirun bil hirmani min tahqiqi matalibihi wa qada'i hajatihi. Dan juga maka sesungguhnya manusia tatkala dia melihat dirinya itu berlumuran dengan maksiat, manusia tatkala melihat dirinya berlumuran dengan maksiat yang menjauhkan dirinya dari Allah Ta'ala, semestinya dia sadar bahwasanya dia itu adalah orang yang layak untuk doanya itu terhijab. Ya, ataupun tidak tercapainya apa yang dimaksud daripada hajat-hajatnya. Ya. Jadi kalau kita memang merasa banyak dosa, banyak maksiat sehingga kita jauh dari Allah, doa kita pun sulit diijabah, ngedoa kagak dikabul-kabulin sama Allah. Jangan-jangan ya, jangan-jangan masih banyak dosa. Jadi doa-doa kita kepada Allah itu digunakan untuk menghapus dosa-dosa kita. Fali ajli hadza yataqaddamu ilaihi ta'ala bil mahbubina indahu mubtahilan ilaihi bijahihim wa hurmatihim ladaihi ay yuqda lahu hajatahu li ajli haula'il ahbabil ladzina la ya'rifuna illa ta'atallah. Maka demi mengharap hal ini, sebagaimana Allah mendahulukan kepada orang-orang yang dicintainya dengan memperkenankan kepada seseorang tersebut yang tadi banyak dosa, dengan keagungan daripada orang-orang yang dekat ataupun kekasih-kekasih Allah, dan kemuliaan-kemuliaan Allah, kemuliaan-kemuliaan mereka di sisi Allah. Semoga Allah memenuhi daripada hajat-hajatnya melalui mereka, yakni kekasih-kekasih Allah, yang mana kekasih-kekasih Allah itu tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita memang sadar bahwa diri kita ini banyak dosa, ya, maka deketin orang-orang yang dekat dengan Allah. Deketin orang-orang soleh. Kalau emang kita susah banget, ya, susah banget untuk dapat berkah, susah banget untuk berubah, caranya gimana? Cari orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nanti melalui mereka, melalui kekasih-kekasih Allah, Allah akan mengabulkan daripada hajat-hajat kita. Ya. Entah kita ingin mendapatkan hidayah, entah kita ingin mendapatkan berkah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, susah, bingung, gimana caranya? Minta sama Allah, nggak diijabah-ijabah. Ya, kadang-kadang ada orang yang pengen bertobat tapi bingung harus ngapain. Ya, pergi ke masjid, wudu kagak bisa, sholat nggak mau sholat apa gitu, diem aja di masjid, bingung. Deketin orang-orang soleh.
ya, deketin orang-orang yang dekat dengan Allah. Nanti melalui wasitoh, melalui wasilah mereka, Allah akan menuntun kita, Allah akan mengabulkan daripada hajat-hajat kita. Karena orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah itu tidak tahu apapun kecuali hanya mereka itu taat aja sama Allah taunya. Nah, itu dalil tawasul yang bentuk kedua. Ma dalilut tawasul bin nau'its tsalis? Apa dalil tawasul dengan bentuk yang ketiga? Al adillatu ala dzalika katsiratun minha marahu Muslimun an Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Nah, hadis tadi itu riwayat Bukhari ya, yang bertawasul kepada yang meminta doa kepada Nabi, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi tidak diragukan lagi. Dalil bentuk tawasul yang ketiga adalah ma rawahu Muslimun, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bertanya kepadaku, sal ma syi'ta, mintalah apa yang kamu inginkan. Ya. Jadi Nabi berkata kepada Rabi'ah, apa yang kamu inginkan? Faqultu as'aluka muwafiqatika fil jannah. Ya. Aku meminta kepadamu agar aku bersamamu kelak di surga. Ya. Jadi tanya sama Rasulullah, apa yang kamu inginkan? Pengen apa kamu? Aku pengen bersamamu di surga kelak ya Rasulullah. Faqala au ghayra dzalika, ada yang lain? Kata Rasulullah. Faqultu huwa dzaka, itu saja ya Rasulullah. Jadi sahabat itu luar biasa ya, hanya permintaannya itu pengen sama Rasulullah di surga, nggak minta kaya, nggak minta apa-apa ya, mintanya itu pengen bersama Nabi Muhammad di surga. Kalau kita yang ditanya mungkin banyak yang dijawab, pengen ini, pengen itu ya. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau memang seperti itu, bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Ya, kalau memang ingin bersamaku kelak di surga, selain emang akan aku doakan engkau, juga perbanyak sujud. Ya, artinya bukan sujud doang. Ya, bukan sujud doang, kayak salat kagak sujud. Artinya perbanyak salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa sahha aidan anna Qatadah bin Nu'man usiba bisahmin fi ainihi yaum Uhud. Dan melalui hadis sahih juga bahwa Qatadah bin Nu'man itu terkena panah di matanya ketika perang Uhud. Ya, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud, namanya Qatadah bin Nu'man, matanya kena panah. Ya, fasalat ala khaddihi, sampai-sampai bola matanya itu keluar sampai pipinya. Ya, ketika perang Uhud. Faja'a ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa qala, kemudian Qatadah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Aini ya Rasulullah. Aini ya Rasulullah, ya Rasul mata saya keluar. Ya Rasul mata saya keluar, ya Rasul kena panah." Fa khayyarahu baina sabri wa baina ayyad'u lahu. Kemudian Rasulullah memberikan pilihan kepada Qatadah, kamu mau sabar apa mau didoain sama saya? Apakah ingin agar aku berdoa kepada Allah? Fakhtarad du'a. Maka Qatadah minta, ya Rasul doain ya Rasul. Ya. Faraddaha sallallahu alaihi wasallam biyadihi syarifati ila mawdi'iha. Kemudian Rasul mengembalikan matanya Qatadah dengan tangannya yang mulia ke tempatnya, fa'adat kama kanat. Kemudian mata itu kembali seperti sedia kala. Masya Allah. Ya. Jadi ini adalah salah satu dalil ataupun hadis yang menerangkan bahwa meminta doa, meminta pertolongan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah itu diperbolehkan. Jadi ketika kondisi kita emang sangat terpuruk ya, sebagaimana dicontohkan tadi
perumpamaannya Qatadah itu, ataupun kondisi kita sangat down, terjatuh, terpuruk, maka yang harus kita dekatin itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, karena melalui perantara mereka hidup kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kehilapan pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan membahas masalah istighosah, ya. Tabarruk sudah, tawassul sudah, selanjutnya istighosah. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Tawassalna bita'allumi, tawassalna bita'limi, anta rizqana wasi'a wa anta rizqa amanna birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.